juga. Nah, saya mau nanya, bahwa kita datang ke sini tidak berdasar, kita datang ke sini berdasar. Sebenarnya kemarin kalian mau dijawab berapa kali diperingatkan harus ada itu. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya hari ini. Hari ini saya akan mereaksi salah satu video yang beredar di media sosial, ya di Facebook, di mana video itu para pecalang mengusir warga pendatang satu kos. Nah, video ini sangat menarik sekali dibahas karena belakangan ini mungkin Bali sudah tidak aman karena ulah dari orang-orang yang dari luar. Nah, dalam video ini mungkin pantas yang dilakukan oleh pecalang ataupun warga setempat atas ulah-ulah dari penghuni kos. Karena dalam video ini sudah diingatkan berapa kali tapi masih tidak gubris. Nah, seperti apa video pengusiran warga atau penghuni kos tersebut? Kita simak video berikut ini. Ada lagi juga. Nah, saya mau nanya, bahwa kita datang ke sini tidak berdasar, kita datang ke sini berdasar. Sebenarnya kemarin kalian mau dijawab berapa kali diperingatkan harus ada itu. Kalian minum mana pun ini, mau anak itu sana. Begini. Harusnya kalian gara-gara kalian dalam video ini sudah diingatkan berapa kali tapi masih tidak gubris. Artinya di sini warga atau para pendatang tidak menghargai orang di sekitarnya. Padahal sudah diingatkan berapa kali oleh pecalang ataupun warga di sekitar itu, tapi masih tetap tidak diindahkan oleh penghuni kos. Karena mungkin habis kesabaran dari warga setempat, maka turunlah pecalang dan mengusir seluruh penghuni kos. Nah, itu semua karena kebodohan kita. Itu semua karena kekurangan kita, di mana kita tidak mempeduli warga di sekitar kita. Dan mohon saya tekankan bahwa yang dilakukan oleh orang-orang itu tidak mewakili oleh orang NTT secara keseluruhan. Itu hanyalah ulah oknum. Dan saya sangat dukung kalau misalnya orang-orang seperti itu akan dipulangkan. Karena itu, jika dibiarkan tetap hidup di Bali, bukan tidak mungkin akan merembet ke warga NTT secara keseluruhan. Dan yang rusak nama NTT juga. Dan buat saudara-saudara saya yang baru datang dari kampung, harus belajar, harus tanya dulu orang-orang yang sudah lama di Bali. Jangan seenak jidatmu, jangan semaumu hidup di Bali tanpa kamu mempedulikan orang-orang di sekitar kamu. Saya pastikan bahwa oknum-oknum seperti itu baru datang dari kampungnya. Mereka tidak tahu seperti apa sikon atau kondisi kehidupan di Bali. Dan kebanyakan oknum-oknum seperti itu, mereka belum terdaftar di organisasi keluarga dari kampung mereka masing-masing. Datang secara liar di Bali. Biasanya orang-orang yang sudah lama di Bali ataupun orang-orang yang baru datang di Bali itu akan didata oleh organisasi dari kampungnya mereka sendiri, organisasi keluarga, ya, semua akan didata. Maka mereka akan mendapatkan wejangan atau arahan dari sesepuh tentang kehidupan di Bali, apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Nah, orang-orang seperti ini, orang yang merasa dirinya lebih tahu, orang yang merasa dirinya lebih hebat, sehingga mereka berbuat semaunya mereka tanpa mempedulikan orang di sekitar mereka. Dan saya pastikan ada orang yang mengingatkan mereka supaya jangan menghidupi musik terlalu keras. Tapi saking keras kepalanya,
Mereka tidak menghiraukan itu. Ya, menunggu hal yang besar, baru mereka sadar, baru mereka tahu, oh ternyata seperti ini kehidupan di Bali sebenarnya. Bego boleh, tapi bodoh jangan dipelihara. Kamu datang ke Bali itu bukan karena kamu, atau bukan karena orang tuamu kaya. Kamu datang ke Bali itu untuk mencari nafkah, untuk mencari lapangan kerja. Dan kamu harus pahamin itu, bahwa kamu itu mencari kerja di tanah orang. Jangan bawa kebiasaanmu di kampung, bawa ke tanah orang. Lupakan itu semua. Kalau misalnya orang tuamu kaya di kampung, kenapa kamu harus merantau ke Bali? Ataupun kalau kamu mau sekolah di Bali, ya coba kamu lakukan itu dengan baik. Jangan mengikuti pergaulan orang-orang yang SDM-nya rendah, karena itu akan berimbas kepada kamu. Sekali lagi saya tekankan bahwa apa yang dilakukan oleh pecalang itu saya sangat setuju. Karena itu menurut saya orang-orang yang sangat meresahkan. 100% saya mendukung apa yang dilakukan oleh para pecalang. Ya, kita harus sadar diri. Kita harus bisa menempatkan diri di mana kita berada. Jangan bawa kebiasaanmu dari kampung ke Bali. Karena apa yang kamu lakukan belum tentu orang suka. Seperti kamu hidup musik. Coba kamu hidup musik itu ya cukup untuk kamu sendiri. Jangan sampai mengganggu ketenangan orang lain. Atau mungkin kamu mau pamer bahwa kamu punya musik atau punya speaker baru. Itu tidak ada arti bagi orang-orang Bali. Bali sudah sangat baik, Bali sudah sangat ramah. Akan tetapi jika kita mancing, ya itu akan berimbas fatal bagi kita. Saya sudah 20 tahun di Bali. Saya tidak pernah mengalami hal-hal serupa. Karena saya tahu, karena saya sadar bahwa saya ini mencari hidup di Bali. Saya hidup di tengah-tengah orang Bali. Saya menghormati dan menghargai orang-orang di sekitar saya. Itu yang kamu perlu pahami. Dan bahkan seringkali saya ingatkan kepada anak-anak di tempat saya tinggal, khususnya yang baru datang. Ya, kalau hidupin musik, hidupin sesuai dengan, kalau mau hidup musik, ya cukup kamu sendiri aja dengar. Jangan sampai mengganggu ketenangan orang lain. Tapi terkadang mereka tidak gubris. Ya terpaksa ya, kita juga tidak berhak untuk melarang mereka. Karena itu sebenarnya bukan ranahnya kita. Tapi sebagai saudara, sebagai yang dituakan, ya tetap kita harus menghargai masukan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, perlu itu dipahami teman-teman. Jangan sesuka hati kita, jangan seenaknya kita aja. Dan sekali lagi, saya mendukung apa yang dilakukan oleh para pecalang, oleh warga setempat. Orang-orang seperti itulah orang yang tidak punya kepekaan, orang yang tidak punya tahu diri, orang yang tidak punya rasa. Dia berbuat semaunya aja. Dia berbuat seenaknya saja, tanpa mempedulikan orang lain. Tolong teman-teman semua, hormati dan hargailah orang di sekitar kita.